Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Muhammad Alwi dengan NIM 1925563 akan menjelaskan hasil review jurnal ilmiah penelitian dan pembelajaran informatika volume 9 nomor 3 2024 dengan penulis Selviana Yunita dan Mauli Hasbianto dari Universitas Darwan Ali Indonesia, dengan judul Analisis Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Menggunakan TOGAF ADM di TK Tunas Bangsa Smart. Pendahuluan, Taman Kanak-Kanak adalah lembaga pendidikan formal untuk anak usia dini di Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan TK. Menyediakan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak sebelum masuki sekolah dasar. Jadi sebelum kita masuki sekolah dasar, alangkah baiknya untuk zaman sekarang itu kita mendahulukan mengikuti sekolah taman kanak-kanak. Teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa aspek lembaga pendidikan, seperti sistem pembelajaran, manajemen sekolah, sistem administrasi, dan perencanaan kebijakan dengan menggunakan teknologi informasi. Sekolah ingin meningkatkan kualitas penawaran pendidikan. TK Tunas Bangsa Smart merupakan salah satu TK yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang dipilih berdasarkan kajian literatur yang menunjukkan bahwa pendekatan ini cocok untuk memahami dan mengimplementasikan TOGAF ADM. Pendekatan kualitatif dinilai lebih efektif karena mampu menggambarkan dinamika organisasi, interaksi antar unit, serta faktor manusia yang berperan penting dalam proses implementasi arsitektur enterprise. Tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama arsitektur enterprise, yang kedua TOGAF untuk frameworknya, yang ketiga TOGAF ADM untuk development method, yang keempat yaitu teknologi informasi PAU. Metode penelitian tadi kan sudah, sekarang pembahasan dan hasil. Penerapan TOGAF ADM dalam studi kasus ini menunjukkan efektivitas pendekatan kerangka kerja arsitektur enterprise dalam yang pertama mengidentifikasi kebutuhan organisasi, yang kedua membuat cetak biru, yang ketiga menentukan prioritas solusi teknologi berdasarkan faktor internal dan eksternal organisasi. Hasilnya yaitu yang pertama preliminary phase atau fase pendahuluan. Fase ini menerapkan ruang lingkup proyek dan konteks organisasi khususnya dalam hal keterbatasan sistem manual, efisiensi, salah ketik, efisiensi operasional dan minimnya integrasi antar departemen. Terus yang kedua yaitu requirement management atau yang biasa kita sebut manajemen kebutuhan, yaitu pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui metode observasi dan wawancara terhadap pemangku kepentingan seperti guru, pengelola, dan staf. Yang ketiga yaitu arsitektur vision atau visi arsitektur. Rancang bangun awal mencerminkan upaya integrasi sistem informasi dengan visi misi sekolah, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, unggul, dan adaptif terhadap teknologi. Terus yang keempat yaitu bisnis arsitektur. Melalui pendekatan value chain analisis, proses bisnis TK diklarifikasikan menjadi
Yang pertama, aktivitas utama, yang kedua, aktivitas pendukung. Aktivitas utama yaitu perencanaan kurikulum. Jadi, di aktivitas utama itu terdapat beberapa aktivitas-aktivitas. Yang pertama yaitu tadi perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi siswa, pengembangan keterampilan, dan pengelolaan fasilitas. Dan aktivitas pendukung terdapat yang pertama manajemen SDM, keuangan, promosi, hubungan orang tua, dan teknologi informasi. Selanjutnya, informasi sistem dan teknologi arsitektur atau biasa yang kita sebut sistem informasi dan teknologi arsitektur. Rancangan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kemampuan infrastruktur sekolah, termasuk usulan perangkat keras dan lunak serta keamanan digital. Kekurangan dari penelitian. Yang pertama, meskipun menjabarkan fase atau secara rinci, jurnal ini minim visual, seperti diagram arsitektur, use case, ataupun flow system yang mempermudah pemahaman. Yang kedua, penelitian tidak menyentuh pada fase selanjutnya, hanya sampai pada fase sistem informasi dan teknologi arsitektur saja. Terus yang ketiga, tidak dijelaskan secara mendalam bagaimana hasil rancangan divalidasi oleh stakeholder seperti guru, kepala sekolah, orang tua, sehingga hasil bisa tampak sepihak. Yang keempat, perbandingan dengan penelitian terdahulu disampaikan hanya sekilas. Kelebihan penelitian ini, itu yang pertama, jurnal ini membahas penerapan TOGAF ADM dalam dunia pendidikan anak usia dini, yang biasa disebut PAK. Sebuah sektor yang jarang disentuh namun memiliki urgensi tinggi dalam manajemen informasi dan digitalisasi layanan pendidikan. Yang kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang ketiga, penelitian membahas secara sistematis seluruh fase penting TOGAF ADM. Pertama, mulai dari preliminary test, arsitektur vision, bisnis arsitektur, dan selanjutnya yaitu sistem informasi dan teknologi teknologi arsitektur. Yang keempat, peneliti mempertimbangkan kebutuhan spesifik taman kanak-kanak seperti partisipasi orang tua, integrasi metode pembelajaran usia dini, dan keamanan data anak atau pelajar. Yang kelima, hasil penelitian memberikan blueprint arsitektur enterprise dan usulan sistem yang bisa langsung diimplementasikan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan manajemen sekolah. Kesimpulan dari hasil review jurnal ini yaitu secara keseluruhan jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam penerapan AE atau arsitektur enterprise berbasis TOGAF ADM di lingkungan pendidikan dasar, yaitu taman kanak-kanak. Pendekatan sistematis dan relevansi konteks menjadi nilai utama. Namun, agar lebih kuat secara akademik dan praktis, peneliti perlu melengkapi dengan visualisasi, validasi pengguna, dan kelengkapan siklus TOGAF hingga ke fase implementasi. Saran dari saya sebagai reviewer di sini adalah yang pertama, perkuat visualisasi arsitektur, yang kedua lanjutkan ke fase implementasi, yang ketiga perlu validasi dan evaluasi nyata. Contohnya sertakan hasil validasi dari guru atau manajemen sekolah tentang rancangan sistem yang diajukan. Terima kasih. Selanjutnya kita ke
ke arsi modeling untuk menggambarkan perancangan Arsimed dengan studi kasus TK Tunas Bangsa Smart. Nah, dalam jurnal tadi yang sudah saya jelaskan pada hasil review jurnal yang berjudul Analisis Strategi Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Menggunakan Toga pada MDTK Tunas Bangsa Smart, kurang lebih begini, ya kan? Nah, yang pertama itu ada aktor. Aktornya itu yaitu pertama ada staf satu, staf 2, staf 3, dan staf 4. Terus ada juga aktor ini yaitu pengelola atau komite sekolah, atau bisa juga kepala sekolah sebagai pengambil keputusan akhir. Nah, staf satu di sini yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai manajemen sumber daya manusia, yaitu tugasnya itu pengembangan untuk ya, tugasnya itu untuk pengembangan program insentif dan motivasi, terus rekrutmen dan pelatihan guru dan staf. Kenapa Kak? Kalau misalkan kok nggak buatnya dari awal tadi? Ya biar lebih cepat aja gitu kan, biar lebih simpel ngejelasinnya karena sudah banyak juga tutorialnya gitu kan. Cara membuat apa ini tuh perancangan Archimedes di YouTube tuh banyak. Jadi saya biar lebih efisiensi waktu aja di sini karena ini hari Jumat, terus bentar lagi juga mau Jumatan. Nah, lanjut ya. Tadi kan staf satu, sekarang staf 2 itu punya tugas dan tanggung jawab itu sebagai pengadaan barang dan manajemen sumber daya manusia. Tugasnya apa aja, yaitu pertama untuk manajemen inventaris dan pemeliharaan, yang kedua pengadaan barang dan materi pembelajaran. Terus selanjutnya itu staf 3 itu keuangan dan bagian keuangan dan administrasi. Tugasnya untuk mengelola biaya dan pendapatan. Yang kedua yaitu pengelolaan anggaran dan keuangan taman kanak-kanak. Terus staf 4 yaitu untuk pemasaran dan promosi. Nah, tugasnya yaitu promosi kegiatan dan prestasi anak-anak, terus strategi pemasaran untuk menarik minat orang tua. Ya, lanjut. Tadi kan sudah dijelaskan gitu kan tugas atau tugas dan tanggung jawab dari masing-masing aktor dalam aktivitas pendukung. Semua itu berdasarkan dari hasil analisis pada value change di jurnal yang sudah saya review. Teridentifikasi 5 aktivitas utama dan 5 aktivitas pendukung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan gitu kan aktivitas pendukung gitu ya. Tadi itu aktornya itu ada staf, pengelola sekolah gitu kan, ada komite sekolah. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas utama. Nah, pada aktivitas utama itu terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama itu perencanaan kurikulum. Nah, ini ya, perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum itu proses untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak-anak
juga penyusunan rencana pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Ya. Jadi misalkan gini ya, mana biaya pengelolaan anggaran dan keuangan. Hmm, iya di sini belum ada guru ya soalnya ya aktor kayak kalau dalam itu makanya saya taruh di sini guru. Jadi ya itu salah satu kekurangan dalam jurnal itu yang pertama itu ya kan tadi nggak adanya visualisasi. Itu visualisasi itu kan bisa berupa use case atau diagram Archimedes itu nggak ada. Harusnya kan guru ini kan merancang suatu perencanaan misal kayak kurikulum gitu. Jika guru sudah merencanakan kurikulum ini nanti konfirmasi gitu kan bisa si guru ini konfirmasi ke bagian apa di sini staf 2 gitu. Staf 2 ini kan punya tugas atau tanggung jawab untuk pengadaan barang dan materi pembelajaran. Misalkan dari staf 2 oke okay nih, sudah oke okay untuk perencanaan kurikulumnya. Misal kita tahun ini memakai kurikulum Merdeka. Nah, nanti setelah disetujui oleh staf 2 ini sebagai apa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengadaan bahan materi pembelajaran nanti konfirmasi ke komite sekolah disetujui atau tidaknya misalkan pengelola sekolah atau komite sekolah setuju oke berarti ini sudah selesai sudah diproses gitu kan nanti tinggal lanjut ke pelaksanaan pembelajaran begitu juga selanjutnya setelah udah sudah buat nih gitu kan buat pelaksanaan pembelajarannya gitu kan nanti lanjut ke proses selanjutnya yaitu menyesuaikan fasilitas dan lingkungannya misal di kelasnya tuh yang apa tuh bisa disebutnya itu ya pokoknya kelas indoor lah kan kadang juga ada anak-anak yang sukanya tuh belajarnya itu bukan di kelas gitu kan di outdoor gitu misal di taman kayak gitu soalnya nggak bisa disamakan juga gitu kan anak TK dengan anak SD gitu kan sekolah dasar karena anak TK itu lebih cenderung ke apa ya, lebih suka bermain gitu loh jadi lebih cocok mungkin atau biasa berkeinginan gitu mereka punya berkeinginan untuk belajarnya itu di luar kayak gitu terus selanjutnya itu sudah menentukan fasilitas dan lingkungan lanjut ke pengembangan dan keterampilan misalkan si A gitu kan punya keterampilan menggambar gitu sudah langsung tentukan saja di situ untuk pengembangan dan keterampilannya. Nah, sudah selesai pada proses pengembangan keterampilan selanjutnya itu evaluasi dan apa ini pengukur jadi pada tahun ajaran sekian gitu kan tahun berapa misalnya tahun 2025 itu sudah cukup atau ada kekurangan apa di situ dievaluasi
Ya, kemungkinan dari saya kurang lebihnya minta maaf gitu kan. Kalau misalkan ada salah gitu, ya pasti gitu kan ada salah. Dicukupkan sampai di sini untuk menjelaskan hasil review jurnal saya pada hari hari Jumat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.